Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora Antaro Tweet Sora ya personal Antaro Tider. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk yang belum subscribe ya, seperti biasa, yuk di subscribe agar YouTube channel ini bisa tumbuh dan berkembang. Dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Yuk, kita hari ini mau baca-baca tentang sebuah tema yang akan sayang kamu setulus hati. Wow, ada seseorang yang akan sangat sayang kamu setulus hati. Nah, orang ini kamu bisa udah ketemu sama orang ini, belum ketemu sama orang ini, atau justru sedang jalan sama orang ini. Ya, jadi disesuaikan dengan kondisi dan keadaan kamu yang akan sayang kamu setulus hati. Oke. Mencoba sesuatu yang baru. Kalau yang Sora lihat di sini, ada awal baru yang akan datang ke dalam kehidupan kamu, ya. Jadi, kamu bisa saja bertemu dengan orang ini ketika menjalankan segala sesuatu yang baru. Mungkin ada hal-hal baru yang kamu coba, ya. Mungkin ada pekerjaan baru yang coba kamu ambil. Mungkin ada tempat tinggal baru yang kamu coba pindah, mungkin ada suasana baru yang coba kamu gantikan, atau ada kegiatan baru yang sebelumnya tidak pernah kamu lakukan, ya. Tapi di sini artinya ada sebuah awal dari yang segar, yang baru, yang bisa membuat kamu juga bertemu dengan seseorang ini, karena sama-sama mencoba segala sesuatu yang baru. Ada awal fresh, ya. Jadi memang di sini petunjuk pertama yang bisa kita dapat adalah saatnya membuat awal yang fresh. Jadi untuk kamu yang selalu berkubang di dalam segala sesuatu yang lama, bukan berarti nggak boleh, ya. Bukan berarti tidak boleh yang lama, tapi saatnya untuk kamu memahami, ya. Kalau misalnya kamu nyari di situ-situ aja nggak pernah dapat atau polanya sama, gantilah segala sesuatu itu dengan pendekatan yang berbeda. Bagaimana mungkin kamu berharap melakukan hal yang sama dengan cara yang sama, lalu hasilnya berbeda? Itu agak susah, ya. Jadi dia saatnya eksplorasi hal-hal yang baru, ya. Kalau Sora lihat di sini, ya, ada sebuah kerinduan dari dirinya atau dari diri kamu untuk bertemu dengan seseorang. Jadi memang ya, kalau yang Sora di sini kisah yang akan dimulai adalah kisah-kisah dengan kalian yang ingin melepaskan masa lalu dan merindukan untuk mempunyai sebuah perasaan cinta yang baru. Jadi ada cinta yang baru yang akan dilahirkan, ada kerinduan untuk bertemu dengan seseorang setelah sekian lama mungkin sendiri, setelah sekian lama mungkin sudah gagal dalam penciptaan. Jadi bisa mencoba yang baru, ya, dan bisa punya cinta yang baru. Ada perasaan kangen dan rindu untuk mendapatkan kasih sayang, bertemu dengan seseorang yang bisa meluluhkan hati kembali. Begitu juga dengan dirinya dia, ya. Di sini ada yang melibatkan dengan interaksi dengan anak kecil. Artinya bisa saja kamu atau dia itu memang sama-sama suka sama anak kecil. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi di sini ada yang memang dia suka anak kecil, kamunya suka anak kecil, atau memang kalian itu bekerja dengan industri-industri yang berhubungan dengan anak kecil, atau memang ya dia adalah seseorang yang single parent, atau kamu yang single parent yang sudah punya anak, ya. Dan kalau Sora lihat di sini, untuk kalian yang ternyata sudah punya anak atau dia punya anak, akan ada periode di mana dia bisa cukup berinteraksi dengan anak kamu atau kamu dengan anak dia, ya. Kalau Sora lihat di sini, ya, kenapa dia ingin mencari cinta yang benar-benar tulus dan ingin menyayangi dengan benar-benar tulus? Kalian berdua itu, atau salah satu dari kalian pernah percaya dan mencintai orang yang salah, ya, yang baik di depannya namun tidak di belakangnya, ya. Jadi ada satu keinginan, ada satu harapan untuk bertemu dengan orang yang benar-benar luar dalam itu sama, depan belakang itu sama, ketulusannya cinta yang memang sudah diberi itu ada, gitu loh. Jadi kamu bukannya mulus menjalankan cinta ini, pernah melewati sebuah kesalahan dalam memilih seseorang, gitu loh, ya. Dan segala kekurang-baikan itu pernah dialami, ya. Dan kali ini, ya, dia kenapa ingin benar-benar tulus dan mencintai dan benar-benar ingin tidak lagi
mau main-main dan sebagainya, karena dia merasa bahwa dia sudah tidak ingin kamu akan bertemu dengan seseorang yang mana sudah tidak ingin lagi membuang banyak waktu percuma-cuma. Ya, jadi kayak jalan-jalan terus, tapi mungkin arahnya yang selama ini sebelumnya nggak jelas, seperti banyak menghabiskan waktu dan tenaga yang kurang fokus. Jadi kalau surat di sini, ada seseorang yang memang sudah ingin fokus ya dalam menjalankan cinta, sehingga tidak perlu lagi ada waktu-waktu yang sia-sia terbuang begitu saja. Oke. Kita akan melihat lebih lanjut siapa orang ini yang akan mencintai dan menyayangi kamu setulus-tulusnya. Oke. Kalau Saudara lihat di sini, orang ini walaupun mungkin baru kamu berkenalan dengan dirinya dia, tapi di sini bisa terasa suatu perasaan nostalgia yang seperti sudah tidak asing lagi antara kalian berdua. Ada satu perasaan kenyamanan, ada satu perasaan keamanan. Di sini jadi perasaan yang sudah tidak asing lagi, seperti langsung akrab, seperti langsung cocok. Ya, seperti ada perasaan yang selama ini menunggu belahan jiwa yang tidak bertemu, pas ketemu itu seperti langsung merasa kok dejavu ya, kok nggak aneh lagi ya kita berdua ini ketemu. Kalau Saudara lihat di sini ya, kalian itu bisa saja punya memori masa kecil yang sama ya. Mungkin kalian besar di kota yang sama, mungkin kalian besar dengan lingkungan yang sama, situasi yang sama. Misalnya contoh ya, kamu banyak dibesarkan oleh nenekmu karena mungkin orang tuamu sibuk bekerja, dia juga sama ya. Kalau Saudara lihat di sini, orang yang punya analisa fokus ke depan, ya, analisa dia tajam, ya, orangnya itu banyak sekali diskusi dan bicara sama kamu, ya. Jadi perjalanan percintaan kalian itu banyak diwarnai oleh diskusi-diskusi dan obrolan-obrolan, ya. Dan dia sangat cerdas, begitu juga kamu. Jadi di sini banyak komunikasi yang cukup jelas di antara kalian. Jadi masalah komunikasi itu terlihat dengan sangat jelas ya. Orangnya juga terarah ya, tapi membebaskan. Jadi tipenya dia itu orangnya bertransformasi dan terbuka, orangnya apa adanya. Oke. Selain dari itu, dia orang yang punya banyak sekali mimpi ya, seorang yang punya banyak sekali keinginan. Jadi dia banyak berbagi mimpi dia, banyak berbagi keinginan dia sama kamu ya. Apa aja perasaan dia akan coba dia ungkapkan dan dia ceritakan ke kamu ya, soal masalah perasaan-perasaan dia selama ini seperti apa ya. Orang yang kreatif juga ya, sehingga dalam banyak hal dia akan diskusi sama kamu. Mungkin kayak bagaimana cara meraih mimpinya, bagaimana cara meraih impiannya dia ya. Seorang dengan ketegasan yang besar, seorang divine maskulin, seseorang yang berani, seseorang yang pionir, seseorang yang memimpin. Kalau Saudara lihat di sini, kenapa dia pingin menjadi sosok yang apa adanya? Karena di sini kalau Saudara lihat telah mengalami banyak proses-proses hidupnya dia. Dia dituntut untuk menjadi tegar, kuat dan berjiwa kepemimpinan. Kalau Saudara di sini, orangnya punya inisiatif. Ya, orangnya berani ya. Ada yang di sini sosoknya mungkin ya kebapaan, atau kamu merasa dia seperti seorang bapak atau seorang kakak bagi kamu ya. Tapi kalau misalnya bagi seorang laki-laki, kamu merasa sikapnya dia tidak jauh beda dari seorang orang tua dan seorang kakak gitu ya, pelindung ya. Orangnya cukup berani dan tegas ya. Sifatnya bisa terkesannya keras ya, tapi sebenarnya dia lebih kepada memandang segala sesuatunya harus terbuka. Dan di sini dia punya pola pikir yang berbeda dari orang yang lain. Dia bisa melihat sudut pandang segala sesuatu lagi dari sudut yang berbeda. Orangnya walaupun keras sebenarnya adalah orang yang cukup santai ya, dan dia adalah orang yang siap untuk mengorbankan dirinya dia untuk sebuah perjalanan cinta yang tepat ya. Jadi memang kalau Saudara lihat di sini, dia tipenya juga walaupun diam, banyak juga yang mengobservasi, banyak juga yang mengamati supaya tidak lagi mengambil suatu tindakan yang salah. Oke. Sekarang kita mau coba lihat kenapa sih dia ingin menyayangi
atau ingin mencintai kamu dengan tulus. Kenapa dia ingin menyayangi dan mencintai kamu dengan tulus? Kita coba lihat ya. Kenapa dia ingin menyayangi dan mencintai kamu dengan tulus? Bentar nih, kartunya banyak kebolak-bolak, jadi Sora rapikan dulu. Oke. Yang ingin, kenapa dia ingin mencintai kamu dengan tulus, setulus-tulusnya. Kalau Sora lihat di sini, dia merasa bahwa dia harus menabur hal-hal baik, dan dia meyakini ketika dia menabur hal yang baik, dia akan mendapatkan hal yang baik juga dalam hidupnya dia. Menurut dia, kalau dia menjadi seseorang yang tulus, apa adanya, ya, dan mencintai dengan apa adanya juga, dia merasa akan ada hal-hal baik yang bisa dia dapatkan dari hidupnya dia. Nah, jadi gini, tabur yang baik menuai yang baik. Dan kalau Sora di sini, banyak dari mereka yang ingin mendapatkan sebuah ketenangan. Ya, dan dia merasa gini, kalau aku tulus, aku apa adanya, nggak ada sembunyi-sembunyi, nggak ada kebohongan, nggak ada manipulasi, nggak ada drama, proses perjalanan percintaan itu pun akan bisa lebih tenang. Paham ya? Bisa lebih tenang, jadi nggak usah menjalankan relationship itu, nggak usah stres, nggak usah capek, nggak usah pakai strategi, ya, nggak usah pakai galau gitu ya. Dan dia itu sudah tidak ingin lagi dapat masalah dari segala kedramaan. Jadi kenapa dia pingin tulus dan apa adanya sayang sama kamu? Karena dia tidak ingin mendapatkan masalah lagi. Dengan banyaknya pura-pura dan drama, hidup itu akan jadi lebih complicated, lebih rumit, dan akan lebih banyak masalah sih. Padahal dia pingin hidup dia tuh jadi lebih baik kalau ada seseorang, gitu loh. Dan dia tidak mau mencari-cari masalah gitu loh. Dan kalau dia bohong, nggak tulus, banyak keadaan agenda, itu hanya akan menambah masalah kan. Ya. Dan dia juga pingin, dia menyadari kamu juga adalah orang yang sudah dewasa dan aware. Ya. Jadi buat apa memanipulasi kamu pun juga bisa menyadari sendiri, intuisi kamu pun jalan, kamu bisa tahu bahwa seperti apa sih sebenarnya dia itu. Ya, jadi dia cuma pengen jadi apa adanya. Ya, karena dia tahu kamu juga bukan yang bodoh, yang bisa dimanipulasi, dibohongi gitu loh. Ya, jadi dia punya kesadaran bahwa ada hukum tabur tuai juga gitu loh. Apa yang ditabur akan dituai. Hukum karma itu ada. Dia menyadari itu. Dan dia menyadari bahwa dia akan bikin dirinya dia sendiri dalam masalah kalau dia tidak tulus mencintai seseorang. Jadi dia punya analisa kalau Sora lihat. Ya. Dan dia itu ingin melepaskan segala akar ketidakbaikan di dalam perjalanan cinta dia. Ya, sama ini yang Sora udah bilang. Mungkin sebelumnya sudah ketemu sama orang yang salah. Manipulasi, drama, ya. Nah, dia ingin mencabut karma akar yang tidak baik itu. Apa sih yang selama ini sudah terjadi dalam perjalanan percintaan dia? Mungkin di keluarganya juga banyak sekali sejarah ya. Mungkin ada orang-orang di keluarganya, perjalanan keluarganya juga banyak yang tidak tulus gitu. Banyak manipulasi di sana, sehingga dia ingin merubah itu semua. Ingin memutuskan karma keturunan ya. Ada yang namanya karma keturunan ya. Yang disukai ataupun tidak, itu banyak yang terjadi kadang-kadang terus-menerus menurun seperti itu. Contoh ya, Sora pernah ketemu kasus klien selalu keluarganya itu dalam berkeluarga itu sering menjadi tidak akur, tidak rukun, sering sekali ribut ya di dalam keluarga, dan itu turun menurun terus ada di dalam keluarganya, sehingga siapapun yang berumah tangga itu cenderung kayak ribut terus, berantem terus, nggak rukun terus. Drama perselingkuhan pasti ada, atau drama KDRT pasti ada. Nah, itu menurun. Nah, dia ingin memutus itu semua. Kalau ada di dalam relationship dia keluarganya seperti itu, nah dia ingin memutus itu, dia mau keluar dari akar itu ya. Dan dia tahu bahwa masalah inner child dia adalah dulu sebelumnya adalah mungkin tidak bertemu dengan orang yang tulus ya. Jadi dia menyadari mungkin kamu juga punya isu, tidak bisa percaya sama orang begitu saja karena pernah dikhianati ketulusan hati kamu. Jadi dia ingin menjadi gini loh, dia juga ingin berpartisipasi, ikut untuk kayak, yuk aku pengen relationship ini jalan bagus, jadi ayo kita patahkanlah akar-akar kerisauan, akar-akar keraguan, akar-akar ketidakbaikan ya dalam relationship kita, supaya nggak bertumbuh jadi sesuatu yang lebih negatif lagi. Nah, dia ingin adanya perubahan. Dia ingin melakukan perubahan terhadap percintaan dia ingin melakukan perubahan terhadap hidupnya dia. Jadi dia ingin membuat perbedaan.
Makanya dia ingin mencintai kamu dengan tulus, karena dia ingin hidup dia bisa berubah. Dia percaya kalau dia melakukan hal baik akan datang sama hidupnya. Dan dia tahu hukum sebab akibat, gitu loh. Paham ya tadi Sora bilang ya? Dia ingin hasil akhir dari hubungan kamu sama dia itu ada sesuatu yang baik. Ya, kalau Sora lihat di sini. Karena orang ini itu sudah berpikir panjang. Orang ini sudah menganalisa dengan sebaik-baiknya bahwa ada relationship fokus yang ingin dia kejar, gitu loh. Dia sudah tidak mau lagi menggunakan waktu dan tenaga dia untuk sesuatu yang nggak positif, gitu loh. Dan dia tahu konsekuensi dari setiap aksi itu ada. Kalau aku bisa mencintai dan menyayangi kamu dengan tulus, aku yakin konsekuensinya juga sesuatu yang positif. Ada romantisme, ada cinta yang bersemi di sana. Kalau aku sudah memilih kamu, aku harus setia sama kamu. Itu yang dia tahu. Ya. Dia tahu bahwa setiap keputusan ya, harus dipertanggungjawabkan. Kalau menyakiti orang akan ada karmanya lagi nanti. Ya. Dan dia sudah banyak yang mendapatkan firasat ya. Sudah banyak yang mendapatkan firasat. Ada juga yang mungkin nonton tarot seperti ini atau ke tukang tarot atau apapun itu yang memberikan dia gambaran bahwa memang dia akan ketemu dengan kamu, seseorang yang bisa saling mencintai dan menyayangi dengan tulus. Ya. Dan dia selama ini sudah tahu bahwa dia sudah harus membayar karmanya sebelumnya. Jadi gini, kalau sebelumnya relationship dia nggak bagus, dia merasa bahwa aku harus bayar karma kan karena itu. Gini teman-teman, apapun kita yang hidupnya enggak baik, berarti ada karma yang memang harus kita bayar. Ya, siapapun itu, karma dalam pekerjaan kah, hubungan dengan orang kah, kesehatan kah, apapun itu ada karma yang kita harus bayar. Ya, entah di kehidupan sekarang atau di kehidupan lalu kalau kamu percaya sama konsep past life. Ya, tapi apapun hal buruk yang terjadi sama hidup kamu itu adalah hasil dari buah karma kamu. Tapi kalau ada hal yang bagus juga adalah hasil dari buah karma kamu. Tidak penting menurut Sora apa-apanya, tapi lebih kepada prosesnya untuk kita memahami dan menerima itu semua. Dan dia sudah pingin sekali dengan hubungan yang stabil. Ya, dia pingin melangkah dengan pasti, dengan stabil. Dia sudah tahu bahwa memang kamulah seseorang yang dia cari. Ya, di sini ada kenyamanan, di sini ada keamanan, di sini ada Sora bilangnya rasa cinta yang dia tahu bisa bersemi di antara kalian. Ya, oke. Dia pingin lebih gini loh. Dia merasa bahwa gini, kalau aku bisa menjaga kamu, memperlakukan kamu dengan baik, dengan tulus, itu sama juga dengan aku menghargai kamu. Menghargai kamu itu sama dengan menghargai diri aku sendiri, gitu loh. Karena dia tahu ada hukum yang namanya timbal balik. Apa yang kita tabur kita tuai, ya kalau kita berbuat yang baik, kita akan dapat baik juga. Tadi Sora udah bilang. Ya. Dan memang orang ini sudah fokusnya mencari komitmen yang lebih tinggi. Ya, komitmen yang lebih serius. Jadi kenapa dia pengen tulus? Ya karena memang apa yang dia cari itu adalah komitmen yang jauh lebih tinggi daripada sekedar pacaran doang. Ya. Dan dia merasa bahwa sudahlah. Oke. Sudah banyak yang kita lewati. Kamu juga dengan percintaan dia dengan percintaan dia sudah merasa bahwa ingin merubah itu semua. Sudah tidak ingin lagi ada perubahan-perubahan yang di luar itu semua, karena dia ingin lebih tenang, lebih stabil, lebih tenang. Ya. Dia tahu bahwa kalau dia tidak tulus akan terjadi proses yang namanya kejar-kejaran, gitu loh ya. Dan dia udah nggak mau, dia udah capek sama proses yang namanya kejar-kejaran itu, dia udah nggak mau lagi. Berarti orang ini pernah dalam proses on off, kejar-kejaran gitu ya. Karena kalau Sora lihat udah nggak mau, ya. Dia sudah pingin memang yang fokus-fokus aja tuh, perubahan nyata, new faces ya, perubahan nyata. Dia sudah mentransformasi juga pikirannya dia, gitu ya, karena pernah dalam hubungan on off dan udah capek sama itu semua, saatnya memang fokus. Jadi sesimpel kamu ketemu sama orang yang memang sudah pingin fokus aja, gitu loh, karena sudah pingin lakukan perubahan, gitu. Karena pernah merasakan bagaimana sih buruknya dari suatu konsekuensi hubungan yang gak baik, ya. Untuk itu semua ya, mungkin kamu yang masih mengalami trauma dengan pola-pola berulang dan sulit untuk menerima orang baru karena kekecewaan yang kamu dapat selalu sama, selalu dihianati, selalu disakiti, selalu dibohongi, kamu bisa banget pakai dari Healing Heart Necklace ya. Jadi ini adalah liontin yang sudah berisi rose quartz batunya.
Batu cinta kasih dan terhubung dengan cakra hati. Dia tuh isinya serpihan kecil-kecil yang kalau kamu goyangin tuh dia bisa goyang. Ini bagus banget dan cantik banget. Ini batu asli dalamnya. Ya, ini import ya. Sora pesen, dan Sora sudah program dengan energi untuk melepaskan karma dan traumatik yang berulang. Ya, jadi bisa untuk membantu kamu terlepas dari pola-pola berulang, kekecewaan yang sama, tapi tetap selalu menambahkan aura dan karismatik yang positif pastinya, dan menambahkan energi cinta kasih. Otomatis kalau trauma kamu sudah terhapus, kamu akan menjadi lebih menarik ya, secara energi. Paling tidak ada kedamaian lah ya di sana. Ini harganya cuma 195.000 aja. Oke. Terus yang ini adalah Butterfly Soul Bracelet yang sudah kita tahu dari kemarin, Sora udah jual banyak juga. Ini adalah energi cinta kasih ya, ketenangan, positivity, transformasi jiwa. Ya, kamu bisa pakai keduanya itu untuk teman-teman aku yang perempuan atau divine feminim ya. Ini bisa banget dipakai, yang ini harga 165.000. Gini, posisi barang itu bisa PO, bisa ready, tergantung stok yang berjalan. Dan ingat ya, Sora nggak pernah tahu stok barang ini sampai kapan ada. Ya, dan sampai kapan Sora punya panggilan untuk memprogram gelang-gelang ini. Karena mungkin tidak selamanya Sora akan dapat panggilannya. Karena Sora merasa saat-saat ini mungkin banyak dari kalian yang butuh ya. Di sini yang ini adalah Lion Brave Bracelet. Yang ini untuk laki-laki ya. Ini diukir, ukirannya singa, lambang dari keberanian, kegagahan, kemacoan. Untuk teman laki-laki untuk lebih berani, lebih bold, aura karismatik laki-lakinya keluar, dan keberuntungan. Jadi ini bagus banget kalau buat kerja. Ya, buat teman-teman yang cowok. Teman-teman cewek, kamu bukan nggak boleh pakai. Ya, cuman Sora akan kasih tauin, Sora spoiler. Kalau kamu pakai ini, kamu akan kelihatan jadi lebih maco. Ya, dan itu bisa saja membuat orang-orang di sekitar kamu bisa nggak nyaman deket-deket sama kamu. Cewek tapi energinya kayak cowok. Nah, bayangkan aja kayak gitu. Tapi kalau kamu memang merasa suka, silahkan aja, nggak dilarang. Tapi kalau kamu jadi lebih gahar, jangan komplain ya. Dan Sora tidak menerima dibalikin atau ditukar. Oke? Jadi teman-teman cowok bisa pakai yang ini 200.000, 195.000, 165.000. Ya, kamu bisa beli satu, bisa beli semua, bisa kamu koleksi. Oke? Murah bukan berarti murahan, dan semua Sora program khusus dengan energi yang Sora handle sendiri. Sora belajar juga energinya. Jadi bukan asal-asalan. Jadi bukan tarik kodam ya. Itu isinya bukan jin, bukan kodam, tapi energi dari healing energi ya. Oke. Kita akan coba lihat mungkin potensi kira-kira aja ya. Gini loh teman-teman, semua kerjaan itu kan nggak mungkin ada di 54 kartunya Sora. Tapi kita akan coba lihat pekerjaan yang mungkin keluar menjadi ciri-ciri orang ini. Untuk pemesanan bisa di Instagram @sora_tarot ya, atau diklik di link yang di bawah. Yuk budayakan membaca dan menyimak. Semua sudah jelas ada di Instagram Sora, di kolom community di YouTube. Jadi di YouTube itu ada namanya kolom community. Ya. Untuk kamu yang selalu suka komplain tapi mungkin nggak ngeh ya. Jadi sebelum marah-marah dan bilang Sora suruh kamu pakai gelangnya perempuan, nggak ada yang kayak gitu. Ya, sebentar ini Sora bukain. Nah, jadi di sini ada yang namanya nih kayak gini. Ada video, ada short, ada podcast, ada playlist, ada community. Nah, kamu klik di sini kolom community. Nah, kelihatan tuh, Sora udah posting ya. Sora udah posting tentang Brave Lion Bracelet ada, terus tentang Healing Heart Necklace juga udah ada di sini. Keterangannya tinggal digeser di kanan. Ukurannya seperti apa, isinya seperti apa, fungsinya seperti apa ada, ya. Udah ada semua di sini. Ya, kalau mau kelas ada apa di sini juga udah Sora promosi di kolom community-nya, ada semua teman-teman. Jadi sebelum komplain yuk lihat dulu kolom community-nya nih ya. Jadi kalau kamu masuk ke dalam home-nya Sora, geser satu kali ke kanan, terus habis itu cek kolom community. Akan keluar polling, Sora upload video dan segala macam. Ya. Atau kamu bisa ke Instagramnya Sora @sora_tarot. Ya. Nih, Instagramnya Sora. Oke. Nanti langsung kelihatan di sini Sora ngapain aja, Sora jual apa aja, ya. Tuh, udah Sora posting, jelas semua. Oke. Itu aja. Kita akan coba lihat untuk pekerjaannya, kira-kira dia pekerjaannya apa sih Sora secara garis besar aja. Ini akan Sora ambil beberapa kartu. 1 2 3 4 5. Ada yang berhubungan dengan pelukis, jadi bisa saja dia adalah seseorang yang bekerja dengan industri yang berhubungan dengan kesenian, gambar, art ya, seniman lah ya.
Ada yang berhubungan dengan pelayan, jadi bisa saja dia dengan berhubungan dengan pelayan, penjaga toko, industri jasa, di restoran, ya itu bisa. Oke, industri yang pelayanan lah ya, restoran, kafe dan sebagainya. Lalu di sini ada yang insinyur, ya. Di sini berhubungan dengan bangunan, membangun, technical, ya. Di sini engineer, oke. Nggak harusnya ngebangunnya, bisa aja dia jadi security tapi di tempat engineer gitu ya. Terus di sini ada tukang daging. Nah, jadi berhubungan segala sesuatu yang berhubungan dengan daging, mungkin produksi makanan kalengan daging, pemotongan daging, jualan daging. Pokoknya keywordnya daging di sini ya. Pasar itu juga bisa. Ya. Dan yang terakhir ada apoteker. Nah, ini bisa berhubungan dengan industri yang berhubungan dengan obat, kesehatan, apotik ya. Jadi nggak selalu harus dia jadi apotekernya, bisa aja dia kerja di apotek kan, gitu. Terus Sora, kapan zodiak dan kapan probabilitas kamu mungkin bisa ketemu sama orang ini? Tapi ingat ya teman-teman, kamunya juga kudu nyari gitu ya. Jadi jangan cuman diem-diem baik gitu ya, maunya disamperin gitu, nggak ada yang kayak gitu teman-teman. Semua itu nyari, semua itu berusaha, oke? Ayo realistis dalam dunia ini ya. Ada yang namanya usaha dan nyari gitu loh. Pangeran Harry aja nyari pasangannya Meghan ya. Gak diem aja dia di rumah ya kan. Nah, yang pertama ada dalam 10 hari atau 10 minggu lagi atau tanggal 10. Ada Gemini 3 minggu atau 3 bulan lagi atau tanggal 3. Ada hari Rabu ya atau tanggal 4. 9 hari atau 9 minggu lagi atau tanggal 9. 5 hari atau 5 minggu lagi atau tanggal 5. Ini keluar zodiaknya cuma satu ya di Gemini. Sora akan tambahkan lagi dengan charm di sini. Oke. Gemini lagi, Virgo. Terus habis itu di sini ada apa ini? Capricorn ya. Bentar ya, Sora takutnya salah lihat. Iya benar. 3 lagi. Sagittarius dan Aquarius serta Aquarius ya. Zodiaknya tinggal diulang lagi. Kalau tadi Sora ngomongnya kecepatan. Sekarang untuk alfabetsnya, kita akan coba lihat alfabetsnya ya. Sora akan keluarkan kartu untuk alfabets. Oke, kita akan lihat alfabet yang mungkin keluar. Nih Sora tutup mata ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, 12 ya. Ada B, ada R, ada V, ada A, ada T, ada P, ada A lagi yang cukup kenceng, ada R lagi yang cukup kenceng, ada Z, ada W, ada S, Sora, ada L, ya. Tinggal dicek lagi, di pause dan kamu bisa zoom. Oke, semoga Sora berharap kamu segera ketemu dengan dia yang akan cinta kamu dengan setulus-tulusnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf ya, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Dan jangan lupa untuk yang mau order ya, selama masih ada silahkan link di kolom deskripsi atau di Instagram @sora_tarot. Oh iya, Sora mau request ya, sekali lagi Sora mau request. Nama aku itu Sora, S ya Sasa, O orang ya, R Ratna ya, A ayam ya. Nama aku Sora. Tolong jangan panggil aku nama yang lain. Aku banyak banget ditulis namanya Sarah lah. Terus habis itu namanya YouTuber lain lah. Nama aku Sora, cuma 4 huruf kok ya. Sora, Sora, Ara, Sora ya, nama aku. Jangan panggil nama aku yang lain. Ya, kalau kamu penggemar lama kamu pasti tahu nama aku Sora. Oke.
Karena nama itu ada artinya ya teman-teman. Nama itu adalah pemberian dan nama itu ada artinya secara energi. Kenapa aku pilih nama Sora? Ya, kalau kamu nontonin Sora terus, pasti kamu tahu kenapa Sora namanya Sora. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya ya, Sahara aku, sahabat aku. Sampai kita ketemu, bye-bye.